in dha'ufa ra'yi wa qasara amali wa taqartu ila rahmatik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini satemene ingsun iku unzilu panggonake ingsun udammil hamzati lawan dan dhamma hamzah panggonake bika lawan sira kang ngomong tok goblok ngomong tok lah gak seneng metu ndak apa-apa ndak usah ngaji jangan ganggu yang lain. Allahumma tu Allah ini satemene ingsun iku unzilu manggonake ingsun bidomil hamzati lawan dan dhamma hamzah manggonake bika lawan sira hajati ing hajat ingsun ay as'aluka tegese njaluk ingsun ing tuan ay as'aluka tegese njaluk atau nyuwun sapa ingsun ing tuan padha amain nekani perkara ahtajuhu kang butuh ingsun ing ma ahtajuhu kang butuh ingsun ing ma min amri daraini saking perkara dunya akhirat min amri daraini saking perkara dunya akhirat. Wa in dha'ufa senajan apes ingsun wa in dha'ufa senajan apes apa rohi pendapat ingsun wa in dha'ufa senajan apes apa rohi pendapat ingsun ay ajaza tegese apes ay ajaza tegese apes an idrakima saking nemuake perkara an idrakima saking nemuake perkara wa kamu tawi ma wa kamu tawi ma iku anjahu luwe bejo naja iku anjahu luwe bejo wa aslahu lan iku anjaha iku luwe bejo au aslahu utawa luwe bagus wa qasara lan pepeko sembrono wa qasara pepeko atau sembrono bintas didi lawan dentas jid esote qasara sembrono atau pepeko opo amali amal ingsun ai ibadati tegese ibadah ingsun ai ibadati tegese ibadah ingsun fala tab beluhu mongko ora tumeka apa ibadati fala tab beluhu mongko ora tumeka apa ibadati maratibal kalami biro-biro apa jenenge tertib atau urutan kala marotibal kamali ing pira-pira urutan atau pangkate kesempurnaan. Wa fil jamilan tetap dalam kitab jami wa in qassara ra'yi utawi gawe lafaz wa qassara ra'yi bukan qassara amali wa in qassara senajan sempit atau cupet apa ra'yi pendapat ingsun wa lan apes apa amali amal ingsun waftaqartu lan apa jenenge karep ingsun fi bulu bidzalika ing dalem tumekane mengkono maratibul kamal fi bulu bidzalika ing dalem tumekane mengkono maratibul kamal butuhe ila karepe ila rahmati kamari rahmat Tuhan. Wa fil jami' lan iku dalam kitab jami' isqatul wami utawi gugurake wau langsung iftaqartu kata wawunya. Fa as'aluka mongkon ingsun iku ahya qadiyal umuri dan kang tekani pira-pira perkara. Aya muqaddiroha tegese datang hedatkan apa nakdir umur mentakdirkan umur awiya mubaddiqaha utawa hedatkan nekake umur wa ya syafiyas sudur lan hedatkan apa jenenge marasake pira-pira ati ail qulubi tegese pira-pira ati min amrodiya saking pira-pira larane qulub min amrodiya saking pira-pira larane qulub. Contohnya penyakit hati kal hiddi koyok munek-munek Allah. Kal hiddi lan koyok munek-munek Allah. Wal hasadi lan iri dengki.
wal kibri lan sombong. Kama tujiru kaya oleh nyelametake Tuhan. Kama tujiru kaya oleh nyelametake Tuhan bainal bukhuri ing dalam antarané pira-pira segara. Bainal bukhuri ing dalam antarané pira-pira segara. Aitamna tegese nolak Tuhan, nyegah Tuhan. Ahadahuma ing salah sijine segara loro minal ikhtilati saking campur bil akhari kelawan banyu liyane ma'al ittisali sertane sambung. Nah, ini diceritakan dalam Al-Qur'an itu hadza adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Jadi di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan atas kekuasaan Allah, laut itu terisi oleh air yang sisi sebelahnya itu airnya rasanya tawar, sisi sebelahnya airnya itu asin. Padahal sama-sama di laut. Kan nggak mungkin kalau kamu itu ngambil air satu gayung, terus kemudian taruhlah di ember yang muat 2 gayung. Kamu ambil air tawar satu gayung, kamu ambil air asin satu karung, satu gayung yang ukuran gayungnya sama, masukkan bersamaan, mesti campur. Lah, di satu daerah, saya lupa lautnya apa itu, nanti bisa di googling atau di YouTube itu sudah 1400 sekian tahun yang lalu itu sudah digambarkan oleh Al-Quran bahwa di antara kekuasaan Allah itu adalah tidak mencampurkan air di laut yang sama, di tempat yang sama, antara yang tawar dengan yang asin. Hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Ini adalah air yang tawar dan ini adalah air milhun ujaj, air yang rasanya asin. Itu kalau kita lihat di laut itu airnya itu warnanya pun beda. Jadi yang asin itu agak kebiru-biruan seperti biasanya laut, yang anu itu agak keruh gitu. Itu diceritakan ada wisatawan asing non muslim kemudian masuk ke situ, kaget menemukan itu, banyak yang masuk Islam dan itu tidak bisa diterima oleh sampai hari ini. Dan salah satunya lagi diceritakan di Al-Quran itu di dalam laut itu ada sungai tawar, kan aneh itu. Jadi kalau Anda lihat film Patrick, ya, Patrick itu loh, apa Patrick? SpongeBob, ya. Tuh, itu bisa jadi tidak bohong gitu loh. Sekalipun itu berasal dari hayalan orang-orang non-muslim. Tapi itu di Al-Quran itu dijelaskan ada sungai di dalam laut. Dan itu sudah dibuktikan gitu loh. Dan rata-rata yang membuktikan itu, kemudian dicarilah itu apakah ada keterangan yang seperti ini. Tidak ada dari seluruh kitab-kitab agama lain, yang ada hanya di dalam Al-Quran. Masuk Islam rata-rata. Awakmu ae kan Islamnya kan Islam turunan ya toh. Bapakmu Islam ya Islam. Misalnya bapakmu Kristen, kemungkinan besar kau Kristen balik. Iya kan? Misalkan kamu tuh keturunannya Hindu Bali, kemungkinan besar 99,9%. Mungkin saya itu cuma bakar babi gue ya loh. Nah, iya dan itu ya tidak ada yang salah karena memang mereka nggak bisa milih kan. Kita mau diturunkan dari orang tua yang seperti apa. Nah, ini yang dimaksud minal ikhtilat bil akhor. Jadi sebagaimana engkau menyelamatkan di antara beberapa laut. Jadi engkau mencegah bercampurnya 2 air itu ya Allah atas kekuasaan. Dan ini fenomenal betul. Kamu cari nanti di sini bisa akses internet enggak di sini? Enggak bisa ya. Tapi paling di antara kamu ada yang bawa HP yang belum ketahuan pengurus ya dong. Sekali-kali kau buka itu YouTube itu kekuasaan Allah, air laut tidak bercampur antara yang asin dengan yang tawar. Hadza adul furatun wa hadza milhun ujad. Itu fakta itu. Itu 1400 tahun.
Dan itu semakin membuktikan bahwa Rasulullah itu tidak ngarang gitu. Karena itu bukan informasi dari Rasulullah, itu informasi dari pencipta Rasulullah yang menciptakan alam semesta ini. Oh no. Jadi maaf ya, ini hasil kajian. Kebanyakan orang-orang Barat itu meliputi Amerika, kemudian Eropa, dan orang-orang yang walaupun tempatnya tidak di Barat, tapi arah cara berpikirnya sama dengan Barat. Misalkan Australia kan bukan Barat, di selatan sini, tapi cara berpikirnya persis seperti orang Barat. Itu melihat Islam itu dari perilakunya, dari perilaku orang-orang Islam. Seandainya mereka itu melihat agama Islam itu dari ajaran Islam, udah kukut semua saya yakin agama-agama lain. Bagaimana pembuktian? Karena tidak ada satupun keterangan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah yang bertentangan dengan akal manusia. Contoh. Masalah najisnya anjing. Saya jelaskan dari beberapa mazhab dulu. Selain mazhab Syafi'i menganggap anjing itu tidak najis, dan hanya mazhab Syafi'i saja yang menganggap najis dengan logika seperti ini. Ini saja nih duduk waya ya wakmu. Ini pelajaran seperti ini usul fikih biasanya di S2 biasanya dijelaskan. Alasan yang lain, ya, karena Rasulullah tidak pernah mengatakan anjing itu najis. Alasan mazhab Maliki, Hanafi, Hambali itu mengatakan, nah, anjing itu tidak najis. Selama kita sama kering, tidak ada masalah. Makanya kalau kamu lihat di YouTube, di Arab itu, mungkin kamu boleh tercengang. Di Arab itu ada tradisi balapan kire. Dan anjingnya itu dengan ras tertentu. Anjingnya itu kecil, tinggi, keceng, tinggi, agak panjang. Itu cara balapannya itu unik. Jadi ada arena balapannya itu. Di situ tuh ada mobil yang jalannya kenceng, di belakang mobil itu dikasih kijang sing ditaleni. Jadi seakan-akan berlomba untuk mengejar kijang itu. Gitu loh. Seakan-akan itu buruannya gitu. Kenceng sekali larinya itu, bisa sampai sekian puluh kilometer per jam. Banter sekali. Gitu. Kan aneh kamu kan kalau melihat. Koyok-koyok Arab itu persis kita gitu. Oh enggak, di Arab itu biasa, itu ada lomba balap anjing. Kalau lomba balap onta tidak ada masalah kan? Memang suci onta, bahkan itu termasuk makulah, termasuk an'am, hewan ternak. Nah, ini anjing loh kayak balapan. Coba lihat di YouTube. Ada lomba balapan anjing. Saya sering tuh melihat, enggak sering, beberapa kali saya melihat itu. Balapan anjing. Yuk pakai jubah, jangan kau kira terus wong sing Arab itu harus kaosan tuh. Ya pakai jubah, pakai surubah. Wah anjingnya. Bagi mereka itu tidak najis. Karena perintah Rasulullah hanya idza walagha al-kalbu al-ina'a falyaksil salasa marratin ihdahuna bitarafun. Kalau ada anjing menjilat tempat makan kalian, al-ina itu tempat makan biasanya yang dimaksud itu. Peralatan dapur kalian itu kok dijilat anjing, maka hendaklah dibasuh 7 kali. 1 diantaranya dicampur dengan tanah. Itu hanya begitu. Hadisnya Rasulullah. Lah, menurut pendapat selain mazhab Syafi'i mengatakan, Rasulullah cuma ngajari cara nyucikannya toh. Rasulullah enggak ngomong najis. Sementara anjing banyak manfaatnya, enggak najis kan. Jadi orang Arab itu pegang anjing itu ngelus-ngelus, Uni Eropa dan sebagainya. Kalau sama-sama kering sudah, enggak ada masalah. Sebagaimana mazhab Syafi'i juga begitu. Sama-sama kering kok. Tapi kalau anjingnya terus keringetan, itu lain lagi. Atau kita yang dasar, pas nempel, ya lain lagi sudah. Menurut Syafi'i, ya enggak begitu. Masa otaknya enggak dipakai, gitu loh maksudnya. Otak ini kan cara untuk menyayanginya kan dilatih otak itu ya. Cara menyayangi otak itu dilatih berpikir, dilatih belajar, dilatih cari ilmu. Itu cara menyayangi otak. Bukan menyayangi otak terus dipakai tidur. Dok saya di semalam eman-eman otak saya takut cedera misalkan. Oh ya tambah ketul otakmu, tambah gak landep belas.
Disindir tok lo gak paham, di gue gari tetep gak paham, otaknya gak manggo ya toh. Atau jangan-jangan Anda itu termasuk atau kita lah termasuk orang yang tidak mungkin gegar otak. Jadi saya punya teman di pondok itu kalau gejolokan itu, ini teman kita ini satu kamar ini hebat semua, kecuali yang teman kita ini semuanya ini tidak ada yang hebat kecuali yang hebat satu orang katanya. Siapa yang si A katanya. Lu kok iso katanya. Semua orang tahu kalau dia itu nggak pinter, tapi kok dibilang hebat. Ditanya, iya. Kalau yang lainnya ini tabrakan sangat mungkin gegar otak. Kalau ini tenang aja, tabrakan nggak mungkin gegar otak. Lu kok iso? Oh nggak ada otaknya. Jangan-jangan kita itu seperti itu ya. Tapi kayaknya enggak. Di ruangan ini disindir pisan wis paham. Berarti ada otaknya gitu loh maksudnya ya. Lah menurut Imam Syafi'i begitu. Otak nggak dipakai. Lawang cara mensucikannya itu persis seperti babi. Lah kok najisnya nggak seperti babi? Maka najisnya persis seperti babi gitu loh. Najis mongol. Lah itu yang kita yakini sampai hari ini. Walaupun kalau kamu ketemu anjing ya nggak perlu harus terus ekstrim begitu. Udah diburu dipaten-pateni. Kirim bangun kopi enak men ya. Itu makhluknya Allah. Tinggal kita hindari saja selesai. Kalau kita dijilat ya sudah di depan kali nyepak wis tanah-tanah itu ya. Gak perlu gaya air PDAM celupno ae di kali ngono ngarep sliro lupan monem dulu selesai. Itu informasi 1445 tahun kira-kira ya. Kalau ditambah umur Rasulullah itu hijrah itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu dihitung tahun pertama Hijriah. Sementara dakwah Rasulullah itu 13 tahun sebelumnya. Berarti ya cara saya kira 1445 tambah 13. 1000 berapa berarti? 458 ya. Lagi 5 atau 5 beda kali. 1458 tahun yang lalu lah kira-kira Rasulullah itu sudah menyampaikan itu. Dan itu berabad-abad lamanya umat Islam dibully cara bahasa saya oleh umat yang lain. Gara-gara katanya Islam itu cinta kebersihan. Tapi kok jorok? Mana ada tanah itu kok kemudian menjadi alat untuk pensucian? Kan aneh. Apalagi di era-era modern tahun 1700-an ya, itu mulai ditemukan teknologi persabunan sampai ketemu itu semakin besar gelombang untuk menertawakan ajaran Islam. Ini fakta loh, kamu bisa lihat di sejarah. Karena umat Islam ini aneh, katanya ada ajaran an-nazafatu minal iman, sekalipun itu bukan hadis ya, itu prinsip orang Islam. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman sejak dulu. Tapi kok urusan anjing dan babi kok malah nyucinya pakai tanah gitu. Aneh itu. Dan uniknya lagi tanahnya itu di salah satunya lagi. Jadi 6 kali air biasa, 1 kali saja yang wajib pada tanahnya. Entah di awal atau di akhir terserah. Sampai kemudian berakhirnya polemik itu ya. Itu kemudian ada seorang ilmuwan yang penasaran, non muslim. Penasaran, ada apa tuh ajaran Islam ini? Kok ini unik gitu loh. Kalau yang lain itu membuli, dia malah melihatnya unik. Ini unik ini, harus kita cari ini. Akhirnya dilakukanlah pengujian sampel. Dicarilah air liur dari anjing. Kemudian air liur yang anjing itu dioleskan ke misalkan pakaian. Itu dicuci dengan segala macam deterjen dicoba. Udah dicek satu persatu. Hasilnya sama. Kemudian penasaran, coba aja deh dengan cara Islam. Diambilkanlah air dicampur dengan tanah. Hasilnya beda. Apa hasilnya? Ternyata seluruh deterjen apapun yang dipakai untuk membersihkan tempat yang di situ terkontaminasi liur anjing atau cairan-cairan dari anjing, ya, itu kumannya tidak hilang, tidak mati dan tidak berkurang. Mati dan bersihnya itu justru dengan tanah. Nah ini loh hebatnya.
masuk Islam lagi. Loh itu fakta itu. Silakan dicari informasi. Ada itu. Dan baru-baru ini, kira-kira setahun inilah, atau beberapa bulan yang lalu, saya itu tidak sengaja itu sambil nganggur-nganggur gitu ya, mikiri hujan gak teko-teko kan gitu ya, kayak ngerapu kayak apa. Pokoknya beberapa bulan inilah, saya melihat di YouTube itu short video gitu. Di situ tuh ada sampel, ya, ambil liur anjing dengan ambil liur kucing. Sama-sama ditaruh di kaca, sampelnya kemudian di mikroskop. Apa yang terjadi? Virus ataupun bakteri dan bakteri yang ada di liurnya anjing itu beratus-ratus atau berpuluh-puluh kali lipat, beratus-ratus% lebih banyak daripada liurnya kucing. Oh, berarti ada konektivitasnya ini, ada sambungannya dengan ajaran Islam, yaitu ihdahun nabi turab. Makanya kita harus yakin bahwa al-hukmu limaslahatil ibad. Hukum itu untuk kebaikan kita sebetulnya, bukan untuk kebahagiaan siapa-siapa. Allah tidak butuh. Ngapain Allah butuh? Kita yang butuh untuk mentaati ajaran Allah itu, supaya kita itu selamat, supaya kita itu, maaf loh, hari ini bisa kita buktikan secara fakta. Di negara-negara Islam itu penyakit standar saja. Coba kalau kita lihat temuan-temuan medis terbaru, terutama di negara-negara barat, negara-negara bebas, yang mulai dari cara hidupnya free, cara makanannya free, cara pergaulannya free, bebas atau value free dalam bahasa ilmiahnya itu, mereka itu bebas nilai kemanusiaan kek, nilai agama kek, nilai apa terserah, mereka nggak peduli itu. Yang penting gue cocok, gue lakuin. Begitu orang barat itu. Namanya free of life. Kebebasan dalam hidup itu sudah nggak terbatas apapun. Apa yang terjadi? Hari ini dibuktikan. Hampir seluruh penyakit aneh dan langka itu munculnya di barat. Mulai penyakit kelamin, mulai kelainan apa, kelainan gen darah, hampir seluruhnya. Oh, ternyata ada korelasinya. Kita dilarang makan babi, kita dilarang makan yang haram-haram. Ternyata begitu. Oh, ngono loh itu. Ya, tapi mungkin cerita saya ini mungkin kau anggap terlalu bombastis ya. Kamu silakan nanti cari jurnal-jurnal kesehatan. Cari buka di internet. Kalau malas kamu di YouTube, bakteri dari liur anjing, kamu lihat. Dan itu hanya bisa mati atau setidak-tidaknya berkurang drastis. Tinggal tersisa mungkin bakteri-bakteri yang raksasa itu ya, atau yang sakti-sakti saja yang bertahan. Itu dengan tanah. Opo iyo ajarannya Rasulullah itu ngarang. Rasulullah nggak bisa baca tulis. Kok setegas itu Rasulullah memberikan cara untuk mensucikan kotoran dari silatan anjing? Ngono lho. Saya kurang yakin kan orang Islam. Semetua ya rasa santri kan Allah. Aneh itu urusan. Lawang yang mereka yang kafir-kafir saja berbondong-bondong masuk Islam akibat dari kebenaran yang telah dibuktikan oleh Al-Quran. Dan mereka harus menempuh sampai doktor, profesor untuk membuktikan satu ayat. Lah aku kan enggak penak ya toh. Sekarang lahir perocot teko rahime mbokmu, diadani, dikomati, ya kanan kiri, lan duwe-duwe diakikoi, selesai. Sembayang jengkang-jengking selesai, sudah tidak ada masalah. Enggak perlu profesor, dokter. Ya apa enggak? Oh, apalagi santri mati insyaallah sahih. Oh, mau daftar cepet lah. Aku enggak carry ya aku. Baik, saya ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Antujironi ing yen to nyelametake tuan ingsun, ay tungkidani tegese nyelametake tuan ingsun. Tungkidani iku maf'ulun sani. Maf'ulun sani iku dadi maf'ul kang kaping pindho. Li as'aluka kadene lafaz as'aluka. Fa as'aluka ya qadil hajat. Waya sampai situ apa mangko itu? Kama jurune benasuru antu jironi ya. Jadi maf'ul kedua.
Min adzabis sa'ir saking siksa neraka. Ainar tegese neraka. Wa min da'watis subur lan saking pengundang kerusakan. Ai menen nida tegese saking undangan bil halaki lan kerusakan wal khusran lan kerugian. Wal khusran lan kerugian fil mahsyar dalam padang mahsyar. Wa min fitnatil kuburi lan saking fitnah kubur. Ai inda su'alil malakaini tegese nalikane ngadepi pertanyaane malaikat loro mungkarin wa nakirin rupane mungkar nakir. Allahumma adu Allah ma utai perkara kasura kang cupet anu saking ma apa rohi pendapat ingsun. Cupet itu sempit, ma utai perkara kasura kang sempit atau cupet anu saking ma apa rohi pendapat ingsun. Ai ajaza tegese apes anu saking ma apa akli akal ingsun. Wa dha'falan apes anu saking ma. Wa dha'falan apes anu saking ma apa amali amal ingsun. Ai kasbi tegese usahaku, usaha ingsun. Walam tablughu lan ora tumeka ing ma ai tasilhu tegese ora teko ing ma apa niat ingsun wa umniyati lan angen-angen ingsun wa umniyati lan angen-angen ingsun wa fil jami' lan iku tetep dalam kitab jami' badalah hadal akhir halitati ganti lamat kang akhir wa umniyati ngono walam tablughu niyati wa umniyati yang terakhir itu bahasanya walam tablughu utai gawe lafat walam tablughu lan ora tumeka ing mau masalah di penyuwun ingsun min khairin saking kebagusan wa antahu kan janji tuan ilma wa antau kang janji tuan ing ma'ahad dan ing wong suci min ibadika saking pira-pira kaula tuan au khairin utawa kebagusan anta kang utawi tuan iku mu'tihi zat kang paring ing khairin mu'tihi ku zat kang paring ing khairin ahad dan ing wong suci min khalqika saking makhluk tuan Pak ini anta mutihi fa ini mongko utawi ingsun iku anggo demen sapa ingsun ilaika maring tuan ai atawajjahu tegese madhep ingsun ilaika maring tuan wa anqulu bulan nyupre ingsun minka saking tuan fihi ing dalem ma apa sing disupre ai fi husuli tegese ing dalam hasil ma minka saking tuan li maring ingsun wa as'aluka dan nyuwun ingsun ing tuan iyyahu ing ma ai ziyadatan tegese dadi tambahan ala zalika ing atase mengkono ma fa inna rahmataka mongko saten meni rahmat tuan iku la nihayata ora ana apa akhire nihayat itu kantok itu pol gak ada batas maksudnya kula nihayata ora ana kantok iku wujud li saatiha krana apa cegare rahmatika kama keterangan afdal ka faedah ing masopal azizu Imam Azizi ya rabbal alamin pangeran kang nguasai alam pangeran kang duweni alam kabeh Allahumma do Allah ij'alna mungkin dadi tuan ing kita hadina ing pira-pira kang nuduhake aidalina tegese pira-pira kang nuduhake al-khalqa ing makhluk alama yang ada perkara yusiluhu kang nekake apa ma ing khalqi yusilu kang nekake apa ma ing khalqi ilal haqqi maring kebenaran muhtadina pira-pira kang oleh pituduh ai ila isobatis sawabi tegese maring merkoleh kebenaran kaulan saking arah ucapan wa amalan lan amal ghairu dhalina kang ora pira-pira kesasar anil haqqi saking kebagusan wala mudillina lan ora pira-pira kang nyasarake pi ahadan wong siji minal khalqi saking makhluk harban saking arah perang
Ai muqatilatan tegese perangan li a'daika maring musuh tuan. Silman tur kang bagus bikasrin kelawan kasrosin fasukunin lan sukunin lam silman ai silhan tegese bagus li auliyaika makin pira-pira kekasih tuan li auliyaika makin pira-pira kekasih tuan ayo fil jami'an jami' takti muhada utawi iki denginake lafaz silman takti muhada utawi denginake iki lafaz silman li a'daika silman itu alaman ngatasi lafaz qoblon kang sadurunge hada nuhibbu demen kita nuhibbu demen kita bihubbika kelawan demen Tuhan ai bisa babi hubbina tegese kelawan sebab demene kita laka maring Tuhan demen kita anna saing manungso bihubbika kelawan sebab demen Tuhan anna saing manungso fil ihya lan iku tetep dalam kitab ihya badalah hadil kalimat utawi gantine iki kalimat man atau aka min khalqika utawi lafaz gawe man atau aka man wong atau aka kang taat sapa paning Tuhan min khalqika saking kaula Tuhan fil jami' iku tetep dalam kitab jami' badalah hal dadi gantine kalimat aidon halimane man ahabbaka utawi gawe man ahabbaka nuhibbu bihubbika man ahabbaka man utawi man wong ahabbaka kang temen ingsun kang temen sapa man ing Tuhan wa nu'adi lan nyatru sapa ingsun sapa kita bi apa itu bi adawatika sebab oleh nyatrune Tuhan ai bisa babiha tegese kelan sebab adawah min khalqika man wala wa min khalqi man ing wong khalafaka kang nulayani sapa man ing Tuhan khalafaka kang nulayani sapa man ing Tuhan tunazihu tegese nulayani angel kita pikir Tuhan tunazihu iki tarkib tanazub maksudnya lek kamu belajar alfiat tadi ketemu dengan tarkib tanazub tunazihu tanazub tarkib tanazub ing lafaz man apa nuati lafaz nuati wa ada wataka gitu loh. Nah, kau salah terangno tanazub gak paham kok. Min khalqika saking kaula Tuhan wa hadil kalimatu utawi kalimat iku lam tuzkar ora den sebut apa hasil kalimat fil jami dalam kitab jami fil jami dalam kitab jami akeh metode nopo to iki iki nang lalian sampean iki lak mau maca donga koyo ngene iki kate turu apa donga sing opo to iki dukhulil masjid akeh mung gak rapal kok aku ora rapal kok wis pokoke wis tau ngaji iki lak wis ya to kalau sudah ngaji ini dukhulil mayit kok lewati langsung bang tak delok aku bape kok akeh men to sampai nomor 31 lho padahal di nomor selawi sampai kok diloncat ya mau ada mabainatul wisamsi ila zawal nomor 30 kayak gitu moto ini ya. Jangan-jangan kamu nanti habis makan itu mau sakit ya ora mulai-mulai aku dicegah bebanku dikomposi jangan-jangan banyak sekali loh ini. Nek tak terus nongi nak golek iki akeh buka. Kalah teruslah kapan lah di depan aja. Meskipun kalau sempat itu saja bisa sampaikan. Tapi kau ingat ya tadi itu pesan saya bahwa hari ini gelombang orang masuk Islam itu kebetulan termasuk yang saya pelajari di perkuliahan saya. Hari ini terjadi gelombang orang masuk Islam itu justru karena orang itu penasaran dengan agama Islam itu kok. Agama Islam itu diidentikan sebagai agama teroris, agama kekerasan, agama radikal. Lah, karena agama Islam itu dibenci, maka banyak penasaran, apa iya orang Islam itu teroris semua? Akhirnya mereka
berusaha untuk mempelajari Islam tidak dari perilaku dan contoh-contoh terorisme, tapi setiap agama itu pasti punya kitab suci. Nah, kitab sucinya apa? Nah, dicarilah di Al-Quran. Karena mereka banyak yang pintar terpelajar, ketika melihat terjemahannya itu kok ini informasi ini kok aneh, ini temenan kok enggak, akhirnya dibuktikan secara ilmiah dan ternyata betul, dan akhirnya banyak masuk Islam. Tapi hari ini berbondong-bondongnya umat Islam, umat yang berbondong-bondongnya orang yang masuk Islam, terutama di Amerika, di Prancis dan sebagainya, itu dirahasiakan dan dikecilkan jumlahnya untuk kepentingan politik. Di Prancis itu umat Islam itu ada yang bilang itu sampai sekitar 14%. Kamu nggak nyangka kan? Prancis itu kayak model kate muda tok delane ya toh. Iya kan? Modelnya kayak wong kate muda tok. Ternyata itu kontribusinya di atas 10% jumlah umat Islamnya. Pertama dari keturunan imigran. Dulunya ketika Prancis itu menjadi penjajah, banyak jajahnya daerah Afrika. Salah satunya adalah Aljazair. Makanya Zinedine Zidane itu terlahir di Prancis kan? Ya. Kemudian banyak lagi yang Karim Benzema itu asli, itu keturunan Aljazair. Tidak ada Eropanya sama sekali. Karena memang itu orang Arab itu aslinya. Arab Aljazair yang ada di Afrika. Namanya tuh Afrika tapi bangsa banyak Arab. Dulunya ketika Islam itu menaklukkan, itu taklukannya itu sampai Afrika Utara, sampai Afrika Barat. Afrika Barat itu Maroko, Afrika Utara itu salah satunya ya Afrika Utara dan Aljazair itu. Sehingga ketika ditawan, ada bagian-bagian orang-orang dari negara Islam yang ditawan itu dibawalah ke Perancis. Setelah Aljazair itu merdeka, mereka nggak mau kembali ke Aljazair. Nah itu kontribusinya umat Islam tambah banyak di sana. Berarti dia orang Arab itu, kapan manangannya tuh. Orang Arab nggak mengenal KB, nggak seneng KB. Sekolah jiwa-jiwa terwelu gitulah. Dulu mana. Termasuk hari ini yang sedang terjadi di Palestina itu. Orang Israel sampai ngeludah sih. Palestina digempur itu 70 tahun ganti-ganti. Kenapa? Orang Palestina itu termasuk, ini menurut hasil penelitian, orang Palestina itu termasuk orang yang paling subur di dunia. Jadi kalau kamu itu ditanya, kalau kamu orang Palestina ditanya, "Namu piro papat?" Papat gitu. Papat itu dianggap pra itu kan ya. Dianggap persiapan punya anak papat. Lek anakmu piro? Sita. Sama nih keren misalnya. Wolu pitu biasa misalnya itu. Makanya kalau orang Palestina itu mati hari ini 6.500 diceritakan sampai hari ini ya. Ngerti gak saya perang Israel tempat nyerang Gaza, ngerti gak Pak? Tak ngerti ya? Tak perlu tau kabarnya. Sampai hari ini tidak kurang dari 6.500 orang Palestina yang meninggal. Tapi orang Palestina tenang aja. Orang Palestina itu kematian itu dianggap sesuatu yang tidak serem. Malah justru itu jalan untuk mempercepat mati syahid. Banyak di Palestina itu janda-janda yang punya anak 6 misalkan, 5 hafal Quran dan 5-5-nya mati semua. Dan dia bangga gitu loh. Mana-mana hafal gitu loh orang sana itu. Lo temenan. Makanya lo bayangkan lo, ini negara kecil sudah diblokade, sudah dikepung. Dulunya itu Palestina itu katakan segini ya, sekarang tinggal segini gini tok. Di tengah ada sini tok. Dulunya ini segini, tinggal sini, tinggal titik. Lihat perbedaan nanti kalau kamu bisa mengakses internet. Peta Palestina sebelum tahun 48 dengan peta Palestina tahun 7 bulan apalagi 2023 nggak ada Palestina itu. Dulu itu Palestina semua, nggak ada Israel. Karena Israel berdirinya tahun 48. Siapa? Bapak Yahudinya orang Israel, namanya Theodore Herzl. Dialah yang dulu pernah meminta izin untuk mendirikan negara Israel dengan cara membeli amin kepada Turki Utsmani, karena dulu dikuasai Turki Utsmani. Turki Utsmani itu adalah khalifah terakhir yang membawai banyak negara. Akhirnya bagaimana jawabnya Raja Sulaiman? Tidak secengkal tanah pun akan kupasrahkan Palestina ini kepada engkau wahai Yahudi.
Biarkan urusan utang negaraku akan kuselesaikan dengan rakyatku. Aku tidak sanggup menanggung bebanku karena ini adalah tanah miliknya orang Islam. Tidak sejengkal tanah pun kuberikan. Akhirnya ya apa? Ya adalah rekayasa dari negara barat dibantu Amerika dan sebagainya, difitnah. Kemudian Raja Sulaiman itu dianggap sebagai the sick man from Europe, manusia sakit, raja yang sakit, raja lemah dari Eropa. Dibuatlah propaganda, akhirnya rakyatnya memberontak. Hancurlah Turki Utsmani tahun 3 bulan sekian. Ngono. Paham ya? Katonan boleh cerita iki, gak paham ya. Gak nyambung kok ya. Pokoke ngene lah pokoke ya. Pokoke ngene, urip mati wis padha wae. Lho temenan kata Rasulullah, tapi lek jaraku ya urip mati gak padha. Enak urip ya. Kalau Rasulullah itu doanya begini, Allahumma ya Allah jadikan hidupku sebagai alat untuk melaksanakan kebaikan dan jadikanlah kematianku sebagai akhir dari perbuatan maksiatku. Padahal Rasulullah nggak pernah bermaksiat. Jadi lek urip alhamdulillah masih bisa berpeluang berbuat baik. Kalau mati alhamdulillah keburukannya selesai. Makanya kamu itu kalau kamu diminta untuk persaksian orang mati sebelum berangkat itu ya, sebelum berangkat ke kuburan kan. Oh, para hadirin, Kak Dinto nyoon persaksian kan gitu ya. Nah, Kak Dinto mayit saya nama saya kan. Kan gak ada pilihannya. Om saya nama saya kan. Saya nama punten kan gak ada kan. Saya nama saya. Kamu jawab aja saya. Walaupun dalam hati itu aku luwih delok wong iki sedina sering mati mendem kan gitu ya. Tapi kau bilang saja saya, alasannya itu ikut doanya Rasulullah. Bahwa dengan dia itu mati saya. Semua orang tahu kalau dia itu penjahat, kalau dia tukang mabuk, kalau dia itu bos judi, kalau dia itu suka melacur, tahu. Tapi ketika dia bersaksikan ini baik saja kau jawab. Kenapa? Karena alhamdulillah baik, dia nggak bisa lagi berbuat dosa, selesai kan? Lagian kan yang mati dia, kenapa yang ribut kamu? Ha? Ya benar. Dan ngapain juga kamu mempermasalahkan orang yang sudah mati? Makanya baik, sudahlah baik. Segera kubur saja selesai kan gitu. Tapi nggak usah khusus kemudian kamu cerita. Kalau kamu dimintai persaksian terus kamu cerita. Baik. Setelah waktu itu salaman kepada tuan rumah kepada istrinya, kepada tuan rumah, kepada anak-anaknya. Sorry ya, tadi saya ngomong baik. Ini minta saya persaksiannya kepada ayah sampai saya bilang dia baik. Karena diperintah dari Pak Bahrul lo tak tapui gue ya. Enggak gawa jeneng gua tapui gitu kan memang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.